Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Demi Kekayaan Nikahi Jin Ular. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2018, setelah usaha elektronik Udin bangkrut, hidupnya berubah menjadi kegelapan yang begitu dalam. Dan Udin merasa kejebak dalam lingkaran yang tak bisa dihindari. Sakit yang tak kunjung sembuh terus menggerogoti tubuhnya, membuatnya semakin lemah dan sering keluar masuk rumah sakit. Pikiran Udin dipenuhi kegelisahan, bertanya-tanya apa yang salah dalam hidup ini. Namun, pada suatu malam yang sunyi, sekitar pukul 2 dini hari, Udin terperangkap dalam pengalaman yang terasa lebih nyata daripada mimpi. Sebuah pengalaman yang merubah segalanya. Malam itu suasana begitu sunyi, seolah-olah waktu berhenti dan dunia seperti terhenti dalam kebekuan. Hanya ada desahan angin yang terdengar lirih. Namun aneh, seperti bisikan yang datang dari tempat yang jauh. Udin merasa ada sesuatu yang mengawasi. Sesuatu yang tak bisa dilihat, namun jelas ada. Tiba-tiba tanpa peringatan, sebuah kereta kencana yang megah muncul dari kegelapan malam, berkilauan dengan cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Diiringi oleh pengawal wanita dengan wajah yang samar, hanya bayangan gelap yang melintas. Kereta itu bergerak perlahan, namun anehnya, Udin merasa seolah tubuhnya terhisap, seakan-akan ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ada rasa berat yang menyelimuti dada, seperti ia sedang dibawa pergi menuju takdir yang tak dapat dielakkan. Kereta itu membawa Udin menuju sebuah istana yang terbenam jauh di kedalaman laut, terasing dari dunia yang ia kenal. Istana itu tampak besar dan megah, namun ada sesuatu yang tak wajar. Dinding-dindingnya berlumut, gelap dan lembab, dan suara-suara aneh terdengar dari kedalaman ruangan, seperti bisikan yang datang dari zaman yang tak terlupakan. Sesuatu yang gelap yang menakutkan menyelimuti setiap sudut tempat itu. Di dalam istana itu, Udin bertemu dengan sosok yang begitu cantik, lebih cantik daripada wanita manapun yang pernah ia lihat. Namun kecantikannya terasa bukan milik manusia. Matanya yang kelam menyimpan kebohongan, seperti memandang jauh ke dalam jiwa Udin. Tubuhnya bersinar dengan cahaya aneh, namun cahaya itu bukan sesuatu yang menghangatkan. Sebaliknya, ia memancarkan rasa dingin yang menusuk. Semua yang ada di sekelilingnya tampak seperti bayangan yang berputar, memutar dunia ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dipahami. Dia adalah sang ratu, tuan putri dari dunia lain, yang menawarkan pernikahan dengan mas kawin, berupa kekayaan, jabatan, atau ilmu kesaktian. Udin tak tahu mengapa, tapi saat itu ia merasa terdorong untuk menerima tawarannya. Seperti ada kekuatan yang lebih besar yang menguasai setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Setuju," kata Udin. Meskipun ia tahu tanpa sadar, ia telah mengikatkan diri pada sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah perjanjian. Begitu Udin mengucapkan kata-kata itu, suasana seketika berubah semakin gelap. Langit malam yang cerah tiba-tiba menghitam,
dan ia dipandu menuju sebuah gua yang sangat dalam, tempat di mana tak ada penghulu, hanya ada suara bisikan yang menggema di telinga Udin. Tidak ada saksi, hanya perjanjian lisan yang terasa berat dan penuh ancaman. Ketika ritual pernikahan selesai, tubuh Udin dipenuhi dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kekuatan yang seolah menyusup ke dalam darahnya, meresap ke setiap serat tubuhnya, namun juga meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam. Udin tinggal di dalam istana itu selama 7 hari, meskipun kenyataannya hanya semalam. Setiap malam ia tidur dalam ranjang yang dibalut kelambu hijau yang harum. Tetapi bau bunga yang menyengat itu terasa seperti aroma kematian yang menyelimuti udara. Seperti yang dijanjikan, ratu itu datang setiap bulan pada Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Sebuah rutinitas yang seakan mengikatkan Udin pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Namun kehadirannya bukanlah hal yang menyenangkan. Setiap kali ia datang, udara di sekeliling Udin menjadi semakin dingin, seperti es yang merayap perlahan ke dalam tulangnya. Tubuhnya tampak berubah, seolah-olah dunia ini dan dunia yang ada di dalam dirinya saling bertaut. Wujud ular muncul di sekejur tubuhnya, melilitkan diri di sekitar tubuhnya yang bersinar. Mulutnya penuh dengan taring yang berkilau, tajam dan mengerikan. Matanya yang dulu lembut dan memikat, kini menjadi tajam, menembus ke dalam hati Udin, seolah meningkatkan Udin tentang takdir yang tak bisa dihindari. Udin merasa terjebak dalam dunia yang tak bisa dipahami, di mana waktu dan kenyataan bercampur dan ia tak tahu apakah ia masih hidup dalam kenyataan atau sudah menjadi bagian dari dunia lain. Dalam mimpi-mimpi itu dia selalu memperingatkan Udin, menunjukkan hal-hal yang akan terjadi, terkadang dengan cara yang mengerikan. Ada kalanya dia muncul dengan suara hening yang berbisik di telinga Udin, "Ingat, kamu adalah suamiku, dan segala sesuatu yang terjadi padamu adalah takdir yang tak bisa dihindari." Setiap kali Udin terbangun, tangannya selalu menggenggam batu kecil yang muncul entah dari mana. Batu itu terasa dingin dan kasar, seolah-olah telah ada sejak zaman yang jauh sebelum Udin lahir. Itu adalah bukti, sebuah jejak yang hanya Udin mengerti, seolah dunia Udin dan dunia lain saling bertaut. Batu itu semakin menambah rasa waspada dalam diri Udin, namun juga membuatnya merasa semakin terjerat. Setiap kali Udin berpikir ia bisa mengendalikan situasi, rasa takut akan akibat semakin mengerikan. Udin tahu pernikahan ini bukan sekedar ritual atau mimpi. Ini adalah perjanjian dengan kekuatan yang jauh lebih besar, dan Udin hanya bisa menunggu apa yang akan datang. Sekarang, setiap kali Udin tertidur, ia merasa ada sesuatu yang menunggu di balik kelambu hijau itu, siap datang pada malam yang tak terduga. Waktu tak lagi berjalan seperti seharusnya. Udin tak pernah tahu apa yang akan terjadi saat ratu itu kembali. Apakah ia akan kembali menjadi manusia atau menjadi bagian dari dunia yang tak pernah bisa dipahami sepenuhnya.